selesai. Oke, sekarang juga akan cek kehadiran kalian siapa yang tidak masuk. Masuk semua? Alhamdulillah kalau masuk semua, tidak ada yang tidak hadir hari ini. Jadi kita masuk ke proses pembelajaran. Perhatikan presentasi yang Ibu berikan di bagian papan tulis. Hari ini kita belajar teknologi layanan jaringan KD6 kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu. Di mana motivasi kita hari ini adalah masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Maksudnya adalah ketika kita menyiapkan masa depan dimulai dari hari ini, maka cita-cita atau masa depan kita bisa terwujud. Tapi jika kita tidak menyiapkan dimulai dengan hari ini, masa depan kita kemungkinan tidak bisa kita capai. Dengan cara apa kita menyiapkan masa depan itu? Dengan cara giat belajar dan semangat. Jadi kita harus semangat dan giat belajar dalam pembelajaran. Oke, sebelumnya Ibu ingin tanyakan terlebih dahulu siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita di minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya? Siapa yang ingat? Ya, Bu. Oke, silakan Rizky. Apa yang Rizky ingat? Kebutuhan telekomunikasi dan jaringan dibagi menjadi dua, yaitu internet dan telepon. Jadi dia kebutuhan telekomunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama internet dan yang kedua telepon. Ada lagi yang ingat tentang materi pembelajaran di minggu yang lalu? Ya, silakan Rika. Jaringan telekomunikasi merupakan jaringan yang menghubungkan perangkat komunikasi dengan jarak tertentu. Perangkat teknologi komunikasi yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah handphone, TV, radio, dan lain-lain. Nah, jadi perangkat kebutuhan telekomunikasi yang kita temui di dalam sehari-hari adalah perangkat HP, perangkat WiFi, perangkat radio, dan sebagainya. Di pertemuan sebelumnya ada juga untuk kebutuhan telekomunikasi di dalam jaringan, kita perlu yang namanya kebutuhan dalam wireless, jaringan dalam modem, dan jaringan dalam satelit. Itu untuk pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran di hari ini. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan konsep bandwidth dan fokus dengan benar, menjelaskan kebutuhan bandwidth untuk komunikasi data dengan benar, dan yang ketiga mempresentasikan konsep bandwidth dalam jaringan itu sendiri. Selanjutnya, untuk komponen penilaian, di sini Ibu ambilkan tiga. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. Di mana bagian pengetahuan Ibu ambilkan pretest untuk post-testnya pertemuan berikutnya, karena kebutuhan bandwidth di dalam jaringan kita masih ada pertemuan yang berikutnya untuk KD menentukan beban bandwidth di dalam jaringan. Ya, jadi untuk hari ini Ibu hanya memberikan pretest dengan tujuan supaya kalian memahami sebatas mana pemahaman kalian tentang kebutuhan bandwidth di dalam jaringan. Untuk keterampilan, Ibu ambilkan nilai diskusi dan presentasi. Sedangkan sikap, ada sikap gotong royong, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Di mana ini Ibu ambil berdasarkan observasi tingkah laku sikap kalian di dalam kelas, baik itu di dalam kelas pembelajaran maupun di dalam diskusi. Paham? Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran kita akan melakukan pretest, di mana tujuan awalnya sudah dijelaskan. Pretest ini digunakan untuk pengetahuan awal kalian, apa yang kalian pahami tentang kebutuhan bandwidth di dalam jaringan. Ya, sekarang silakan ambil HP dan gadget kalian masing-masing. Akses link di bawah ini untuk melakukan pretest. Silakan dikerjakan dari sekarang. problem. Coba perhatikan dan analisis maksud di gambar berikut. Ini Ibu berikan waktu 2 menit, perhatikan dan analisis gambar ini. Bisa jawab?
atau lebih tinggi dan memiliki beberapa jalur yang memungkinkan semua mobil tiba secara waktu bersama. Kalau bandwidth adalah bandwidth lengkap yang memiliki satu jalur yang memungkinkan semua mobil tidak dapat tiba secara bersama. Oke, gambar di depan ini adalah untuk lebar jalan yang lebar, maka mobil akan lebih cepat sampai. Sedangkan jika jalannya sempit, mobil akan lebih lambat sampai. Sama dengan halnya bandwidth, di mana ketika kita memiliki lebar bandwidth yang luas, maka data yang kita kirim akan lebih cepat sampai. Sedangkan untuk bandwidth yang low high, maka data yang kita kirim akan lebih lambat sampai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian materi. Yang pertama bandwidth, di mana bandwidth sendiri adalah besar transfer data yang dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Jadi bahwa bandwidth ini adalah besar dari data tadi. Sama dengan halnya jalan raya tadi. Semakin besar jalan raya, semakin cepat data sampai. Oke, silakan kita masuk ke yang ketiga adalah throughput. Di mana throughput sendiri ini adalah kecepatan rate transfer data yang efektif yang diukur dalam satuan bit per second, atau bisa dikatakan besaran bandwidth yang aktual atau yang sebenarnya. Jadi ada jalan kereta, jalan jalan raya, yang kedua 40 yang namanya kecepatan, ya kan? Di mana untuk lebar jalan raya dijadikan sebagai bandwidth, sedangkan untuk kecepatannya masuk ke bagian throughput. Paham? Paham. Sekarang ada dua. Yang pertama bandwidth analog, yang kedua bandwidth digital. Untuk bandwidth analog adalah fungsinya sama dengan bandwidth digital. Cuma bedanya analog satuan yang digunakan adalah hertz. Tapi kalau untuk bandwidth di dalam digital, satuannya sudah menggunakan DPS yang sudah nyambung ke dalam internet. Yang belum paham, tanyakan di mana bagian yang belum paham, atau perlu ibu yang bertanya. Oke, silakan Rama. Apa contoh dari bandwidth analog dan bandwidth digital? Oke, Rama bertanya apa sih Bu contoh bandwidth analog dengan bandwidth digital? Kalau masuk ke bandwidth analog, contohnya kita penggunaan yaitu radio, telepon kabel, itu sudah masih menggunakan satuan hertz. Sedangkan untuk bandwidth analog digital, dia sudah masuk ke akses internet. Yang mana contohnya YouTube, web blogger, WhatsApp dan sebagainya, itu sudah masuk ke satuannya BBS. Paham?
jumlah data yang dikirim. Sebaliknya, apabila bandwidth dalam ukuran kecil, maka datanya yang dikirim proses pengirimnya menjadi lambat. Soal nomor 2, sesuai hasil kelompok kalian, tulislah konsep dan cara kerja bandwidth dalam jaringan. Semakin tinggi kapasitas kautan komunikasi, semakin banyak data yang dapat mengalir melalui setiap detik. Besar kapasitas bandwidth pada jaringan komunikasi sangat memberikan pengaruh terhadap kinerja jaringan tersebut. Apabila prosesnya terjadi beberapa gangguan tanpa ada hal yang menjadi penyebabnya, yaitu seperti paket loss, latensi, atau bahkan bisa jadi dari faktor bandwidth itu sendiri. Konsep bandwidth yaitu ada bandwidth downlink dan bandwidth uplink. Bandwidth downlink atau batas kecepatan download. Download sebuah proses mengunduh atau mengambil data dari perangkat lain atau internet dalam bentuk teks, gambar, pesan, video, dan lain-lain. Komputer dibuat dengan menggunakan internet. Bandwidth uplink atau batas kecepatan upload. Upload sendiri memiliki arti proses mengunduh atau mengirim data berupa teks, pesan, gambar, video, dan lain-lain ke perangkat lain menggunakan jaringan komputer atau internet. Secara berkelompok jenis reaksi bandwidth dalam jaringan. Bandwidth dibagi menjadi dua, bandwidth analog dan bandwidth digital. Bandwidth analog merupakan rentang antara frekuensi yang terendah dan frekuensi tertinggi yang digunakan pada transmisi sinyal radio dalam skala hertz yang dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam satu saat. Sedangkan bandwidth digital diterjemahkan sebagai suatu jumlah atau banyaknya data yang dapat dikirimkan dan diterima melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dicapai dalam satu detik. Baiklah, nah itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, ada berapa macam jenis bandwidth? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zerindri. Berapa macam jenis bandwidth? Jenis bandwidth dibagi menjadi dua, yaitu bandwidth analog dan bandwidth digital. Bandwidth analog merupakan rentang antara frekuensi yang rendah dari frekuensi tertinggi yang digunakan pada transmisi sinyal radio dalam satuan hertz yang dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam suatu saat. Sedangkan bandwidth digital diterjemahkan sebagai suatu jumlah atau banyaknya data yang dapat dikirimkan dan diterima melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dicapai dalam satu detik. Apakah dari sudah paham? Baiklah, nah itu presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4 sudah bagus sekali presentasinya berdasarkan analisis diskusi yang tadi dilakukan oleh kelompok 4. Jadi kami beri tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Baiklah, kita sudah melakukan presentasi hasil diskusi yang telah dilakukan berdasarkan LKPD, lembar tugas yang sudah Ibu berikan. Sekarang silakan kumpulkan lembar tugas yang sudah kalian kerjakan ke depan. Jadi setelah melakukan diskusi dan mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan, sekarang bagian penuntut Ibu ingin tanyakan siapa yang sudah paham tentang materi hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan materi hari ini. Silakan Ibu berikan waktu kepada
dapat mengatur dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu tertentu. Selain itu, bandwidth juga dapat dipakai untuk mengukur baik aliran data analog maupun aliran data digital. Oke, ya benar sekali itu yang dibilang oleh Sami Haji bahwa data bisa diukur berdasarkan bandwidth analog dan bandwidth digital. Ada lagi yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Oke, silakan kepada Lati, kami persilakan. Materi kebutuhan bandwidth dalam jaringan itu ada 6. Pengertian bandwidth, 2 jenis bandwidth, 3 konsep bandwidth internet, 4 cara menghitung bandwidth, 5 fungsi bandwidth, dan 6 cara kerja bandwidth. Oke, jadi benar kata Lati dari cara kerja konsep bandwidth yang kita pahami tentang materi hari ini, macam-macam bandwidth yang kita dapatkan hari ini. Ada yang belum paham? Nah, jadi untuk minggu depan kalian silakan carikan referensi, pelajari terlebih dahulu materi berikutnya tentang besar beban bandwidth di dalam jaringan. Untuk lakukan untuk penilaian pengetahuan tentang post-test ini belum Ibu lakukan karena kita masih di dalam bagian kebutuhan bandwidth di dalam jaringan, yaitu tentang besar bandwidth dalam jaringan, ya. Jadi silakan pelajari terlebih dahulu. Sebelum Ibu tutup, silakan kepada ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini.